Barusan banget guys, ada yang nge-DM aku di Instagram dan nanya kayak gini katanya, Aojak, apa sih tujuan Aojak pergi ke Jepang katanya. Apa tujuan Aojak kerja ke Jepang? Jadi pertanyaan ini tuh mungkin sejak pertama kali aku mulai nge-YouTube sampai detik ini pasti selalu ada yang bertanya. Dan aku udah sering banget tanyain. Dan aku mau bahas di sinilah gitu kan sekalian. Aku tuh balas gini, tujuan aku pergi ke Jepang, tujuan aku kerja ke Jepang tuh satu doang sebenarnya, nggak ada lain ya, cuman pengen ngerubah nasib, udah gitu guys. Jadi nggak ada kayak tujuan apa-apa, tujuannya mah satu, pengen ngerubah nasib guys, menjadi lebih baik. Karena jujur ya, nasibku lah istilahnya, kehidupanku tuh di sebelum-sebelumnya, sebelum ke Jepang ini ya agak kurang lah gitu ya, kurang mah enggak lah, pas-pasan istilahnya. Jadi banyak kurangnya gitu, serba kurang lah, serba kekurangan. Aku benar-benar kayak ngerasanya tuh kurang lah. Aku nggak membandingkan dengan siapapun ya, aku pikir bahkan ada yang bahkan mungkin lebih susah daripada aku, bahkan ada yang lebih parah gitu kan. Tapi ya aku fokus dengan diriku, yang aku rasakan ya aku kekurangan teman-teman. Jadi aku merasa aku ingin dan harus merubah nasibku menjadi lebih baik. Dan aku pikir aku mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa pergi ke Jepang karena waktu itu aku ikut seleksi LPK PTJASE yang diadakan di sekolahku. Waktu itu aku sekolah kan di SMKN 1 Cikampek. Nah, waktu kelas 3 ada sosialisasi, ada seleksi katanya magang ke Jepang melalui LPK PTJASE ini, dan alhamdulillah aku ikut seleksi dan kemudian lolos gitu. Nah, aku pikir ini bisa menjadi jalanku untuk bisa merubah nasibku nih gitu kan. Anak kampung, anak orang nggak punya, tiba-tiba istilahnya bisa pergi ke Jepang gitu, bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, bisa keluar negeri dan lain-lain. Itu aku pikir, wah kayaknya aku bisa nih, bisa merubah nasib, bisa memutuskan rantai ekonomi yang kurang baik di keluarga kayak gitu. Jadi itu sih tujuan pertamanya guys. Dan waktu itu nggak ada pernah kepikiran kayak aku nanti di Jepangnya pengen kerja ini, aku pengen gajinya segini, aku pengen apa, nggak ada guys. Waktu itu nggak ada kepikiran ke sana. Jadi aku mikirnya tuh, udah dapat perusahaan aja udah syukur banget gitu, dapat pekerjaan aja udah syukur banget. Jadi waktu zaman susah guys, susah banget gitu istilahnya tuh, zaman nganggur lah, nggak punya pekerjaan gitu. Jadi nggak punya uang, itu cuman di pikiranku tuh satu, yang penting aku dapat kerja apapun, yang penting ada uangnya gitu, kita bisa dapat uang. Udah dulu mah nggak ada kepikiran, oh pengen kerjanya ini, pengen ininya, nggak pernah pilih-pilih waktu itu ya, karena nggak ada pilihan apapun guys. Waktu zaman ya nggak punya relasi, nggak punya modal, nggak punya apa-apa mah, udah satu doang tujuannya, kerja dapat duit apapun itu. Makanya waktu itu aku kan juga sempat nganggur ya beberapa waktu karena nggak ada kerjaan, kemudian juga COVID, corona dan lain-lain. Ya aku kerja apapun mau, aku gabret gitu kan, aku gas kan, kerja di sawah, ayo gitu, kotor-kotoran, mau sama lumpur dan lain-lain juga siap. Kemudian juga mau kuli bangunan, aku jabanin. Pokoknya mau capek seberapa, misalkan uangnya nggak seberapa, aku nggak pikir. Aku bersyukur waktu itu alhamdulillah lah masih ada kerjaan dan aku masih bisa punya penghasilan, minimal bisa buat jajan sendiri guys. Karena nggak enak banget ya perasaannya tuh, udah lulus sekolah kita nggak punya kerjaan dan kita mau minta ke orang tua juga malu ya karena udah gede gitu. Jadi itu tuh bener-bener masa yang nggak enak banget yang aku alamin ya Allah gitu. Jadi udah lulus sekolah nih, udah gede kan ya, istilah lulus sekolah SMK gitu, terus masih minta uang jajan ke orang tua, belum punya penghasilan sendiri. Aduh guys, nggak enak banget. Apalagi kalau lebaran, kalau kumpul-kumpul keluarga tuh aku paling benci banget karena malu. Beneran guys, jadi harga diri laki-laki itu katanya bekerja, memang benar, itu benar. Jadi laki-laki tuh kalau nggak bekerja tuh kayak kurang percaya diri gitu, kehilangan kepercayaan dirinya. Ya makanya waktu itu tuh kerjaan apapun aku siap lah gitu, yang penting dapat. Nah makanya waktu awal-awal sebelum pergi ke Jepang itu kan belum dapat perusahaan ya di Jepangnya. Jadi aku berharap banget tuh, pokoknya perusahaannya apa aja lah aku masih siap itu, ditempatkan dimanapun, mau di Miyazaki, mau di Tokyo, mau di mana gitu. Jadi dulu mah nggak pernah pilih-pilih tuh. Ya kalau harapan sih mungkin ada ya, pengen dapat perusahaan yang baik, misalkan kayak yang gajinya agak lumayan bagus gitu, pasti ada harapan kayak gitu mah, pasti ada. Cuman tuh pas dapat tawaran, misal langsung dapat tawaran kan waktu itu, mau nggak katanya kerja di perusahaan penyepuhan listrik di Miyazaki, ya udah siap terima gitu. Dulu nggak pernah lihat kayak gajinya berapa, udah pokoknya siap lah di Miyazaki gitu. Kalau misalkan dulu bisa
udah kayak sekarang mah kan, sekarang juga bisa milih ya, maksudnya sebenarnya kita bisa tuh pergi ke Tokyo atau ke Osaka atau tempat-tempat di Jepang yang lebih bagus, bisa jadi kan. Tapi karena waktu itu ya nggak ada pilihan lain, yang penting aku bisa cepat berangkat ke Jepang gitu. Ya udah, dapat tawaran kontrak di Miyazaki di perusahaan penyembuhan listrik di logam. Oke, aku terima gitu. Nah itu guys, jadi tujuannya mah waktu itu pengen ngerubah nasib doang gitu, pengen berubah menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah guys ya, bukannya gimana-gimana, yang aku rasain ini mah pengalaman aku pribadi. Sebelum dan sesudah pergi ke Jepang itu memang kehidupanku sangat berubah, bahkan drastis, mungkin 180 derajat guys gitu. Jadi sangat, ya aku bersyukur dan alhamdulillah sekali gitu. Ya aku pikir aku orang yang menganut bahwa setiap orang pasti punya jalannya masing-masing ya, punya takdir dan nasibnya masing-masing gitu. Ada yang di bidang ini, bidang itu, dan lain-lain. Dan aku pikir Jepang ini menjadi salah satu jalan yang ternyata bisa merubah nasibku guys. Aku yang tadinya nggak bisa beli apa yang aku inginkan, alhamdulillah bisa kebeli. Aku yang tadinya beban keluarga ya, yang bisanya cuma minta uang sama orang tua gitu, jadi kayak beban lah istilahnya. Sekarang aku bisa ya bantu orang tua gitu kan, bantu keluarga di rumah gitu, bantu sekolahkan adik-adikku gitu, alhamdulillah gitu. Jadi ya Allah gitu, Allah tuh maha baik banget. Dan aku tuh guys orang yang percaya gini, bahwa apa ya, semua tuh pasti ada waktunya gitu. Kayak bunga itu pasti ada saatnya mekar gitu, jadi nggak bisa dipaksakan gitu. Kita nanam padi itu pasti butuh waktu, nunggu panennya gitu, ada waktu panennya. Jadi aku tuh orang yang percaya itu, setiap orang pasti memiliki waktu gitu. Dan aku orang yang percaya ketika kita mengalami kemunduran, ketika kita mengalami sebuah apa ya, ujian, cobaan, benar-benar yang kita itu membuat kita tuh sangat susah, kesulitan dalam hidup, itu aku pikir itu adalah momen-momen terbaik untuk kita mempersiapkan diri melesat ke depan gitu. Jadi waktu itu aku sangat percaya sekali bahwa aku akan memiliki waktu yang bagus di masa depan. Aku orang yang gitu, sangat percaya. Aku orang yang percaya dengan kata-kata yang semua akan indah pada waktunya. Aku percaya banget guys itu. Aku percaya banget. Karena apa? Karena meskipun aku waktu itu susah, meskipun waktu itu aku serba kekurangan apapun, tapi enggak apa, aku apa orangnya tuh tetap kreatif gitu, tetap bisa menghasilkan kreativitasku gitu kan. Kayak aku produktif lah, kayak aku coba nge-YouTube tuh dari lama, kayak aku coba kayak belajar gitar dari lama, kayak aku coba buat mempelajari hal-hal lain itu loh lebih lama. Sehingga pada waktunya tuh ketika skillnya udah dapat ya, ketika ya aku ngomong bicara kayak gitu udah dari lama gitu istilahnya tuh. Aku biasa di kamera tuh udah dari lama gitu. Aku tuh benar-benar punya impian, cita-cita di YouTube tuh udah dari lama banget gitu. Dari zaman-zamannya aku nggak punya kamera, nggak punya handphone yang bagus, nggak punya alat-alat yang bagus gitu. Tapi itu tuh ada di kepala aku gitu. Suatu hari tuh aku pengen punya kayak gini gitu. Aku pengen bisa kayak gini dan aku melakukannya. Dan ternyata guys, memang semua akan indah pada waktunya tuh memang benar gitu. Asalkan ya kita mau terus berusaha, berjuang dan bertahan di masa-masa sulit itu gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanya, Bang Ojak worth it nggak kerja di Jepang? Bang Ojak bagus nggak kerja di Jepang? Ya kalau menurut aku pribadi, pengalaman aku pribadi guys, sangat luar biasa worth it. Dan aku sangat berterima kasih sekali lah istilahnya sama perusahaanku yang sekarang yang mau menerimaku gitu kan di sini, sama juga LPK JIASC yang sudah menyalurkan aku bisa kerja di sini, membantu banyak hal lah. Semua yang terlibat pokoknya dalam proses aku bisa dapat kerja di sini tuh aku sangat berterima kasih dan sangat bersyukur luar biasa guys gitu. Dan apa ya, agar kita bisa bersyukur secara istilahnya tulus dan benar-benar menerima semua ini dengan penuh rasa syukur tuh, kita nggak usah banding-bandingkan dengan orang lain guys. Udah itu doang, kita fokus dengan apa yang kita alami aja gitu, dari masa ke masa. Aku selalu membandingkan kehidupanku hari ini itu dengan masa lalu. Jadi aku nggak bandingkan dengan orang lain gitu, karena setiap orang pasti punya latar belakang yang berbeda, setiap orang pasti punya privilege yang berbeda kan. Ada yang dia udah terlahir kaya, ada orang yang udah terlahir dia punya segalanya gitu. Pasti pemikirannya juga beda gitu. Kalau aku memang orang yang berasal tuh dari bawah gitu, benar-benar bukan dari nol tapi dari minus. Karena aku berangkat ke Jepang juga aku minjem uang ke bibi ya, ke paman gitu kan. Aku dibantu banyak orang, istilahnya di keluarga ada beberapa. Aku sangat menyayangi mereka karena mereka sangat membantu aku dalam proses aku bisa dapat kerja di sini gitu. Aku juga dibantu sahabat gitu, karena aku punya sahabat yang sangat luar biasa
Dia bernama Bronze gitu kan. Itu satu orang yang sangat luar biasa. Jadi sangat-sangat bersyukur, dan kita nggak usah membandingkan proses kita dengan orang lain, karena pasti akan ada yang lebih baik daripada kita, bahkan ada yang lebih kurang beruntung daripada kita, guys, gitu. Ya, kerja di Jepang juga untung-untungan, ada yang dapat perusahaannya bagus, ada yang dapat gajinya lebih besar dan bisa meledak-ledak gitu. Tapi ya selalu kita ingat bahwa rumput tetangga itu pasti terlihat lebih hijau ya. Kalau kita ngelihat ke atas terus, kita akan lupa bersyukur gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kalian saat ini sedang berproses untuk pergi ke Jepang, aku cuma mau berpesan kepada kalian untuk tetap jaga semangat, jangan padamkan apinya, teruslah bermimpi, teruslah berjuang. Meskipun hari ini mungkin terasa sulit, berat, dan merasa kayaknya nggak mungkin gitu kan. Jangan pernah berputus asa. Terus jaga mimpi itu, aku yakin pasti suatu saat pasti kita bisa sampai. Jadi yang penting kita jangan pernah berhenti untuk berjuang, berdoa, jangan pernah lelah ya teman-teman ya. Karena kapan lagi mau merubah nasibmu. Nah, itu satu kata yang aku dapatkan dari sensei bahasa Jepangku yang pertama kali, namanya Siap Sensei. Itu juga sekaligus wali kelasku waktu pertama kali aku dapat pelatihan bahasa Jepang di Yogyakarta. Waktu itu dia bilang, kapan lagi mau merubah nasibmu. Dan satu kalimat itu yang bisa ngerubah aku dan memberikan aku semangat yang membara gitu sampai detik ini. Iya benar, kapan lagi ya aku bisa merubah nasibku? Ini momentumnya gitu, mumpung aku masih muda juga gitu. Kapan lagi? Dan itu kalimat itu aku tulis di halaman depan buku bahasa Jepangku yang paling pertama. Kapan lagi mau merubah nasibmu? Siap Sensei. Jadi aku berterima kasih sekali pokoknya sama Siap Sensei, sudah memberiku api yang membara-bara gitu. Jadi buat teman-teman juga, mudah-mudahan kalian terus semangat ya, dan kalian bisa mencapai mimpi-mimpi kalian. Oke. Ya mungkin aku mau sharing segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menambah daya dobrak semangat kalian dalam belajar bahasa Jepang, dalam berproses ke Jepang. Aku tahu karena proses ke Jepang ini sangat membutuhkan banyak hal ya, membuat kadang sedih, kita bisa membuat kita jatuh. Tapi jangan lupa untuk terus bangkit pokoknya, jatuh bangkit lagi sampai kita sampai di Jepang. Oke. Mudah-mudahan ada umur panjang, mudah-mudahan sehat selalu, kita bisa bertemu kembali di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.